Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pagi hari ini kita awali MPLS di hari Rabu, hari terakhir ini, dengan materi selanjutnya yaitu pengenalan kurikulum 2013. Dengan saya Ibu Jayanti Ayuningsih SPD. Pernahkah kalian bertanya, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah suatu program perencanaan yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalankan proses kegiatan belajar mengajar agar seluruh kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Lalu, kita di SMP 1 Trangkil menggunakan kurikulum apa? Di SMP 1 Trangkil, kita menggunakan kurikulum 2013. Selanjutnya, dalam kurikulum 2013, di sini ada beberapa kompetensi yang harus dilaksanakan. Ada beberapa kompetensi inti yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kompetensi inti 1, spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi inti sosial, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian, kompetensi inti 3, pengetahuan. Memahami pengetahuan, bisa pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, ada kompetensi keterampilan, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Apa itu ranah konkret? Menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan di ranah abstrak ada penugasan berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Tahapan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, di sini guru akan mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, menyampaikan garis besar materi yang akan disampaikan, dan menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya, ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Berarti dalam kegiatan ini adalah guru sudah mulai menjelaskan materinya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini, guru biasanya mengajak menyimpulkan pelajaran yang didapat,
melakukan refleksi, memberikan umpan balik, kemudian bisa juga memberikan penilaian, merencanakan kegiatan selanjutnya, diberi penugasan untuk besok, PR, dan lain-lain. Sekarang kita sedang pada masa pandemi. Kalian kenal dengan coronavirus atau COVID-19. Efeknya apa untuk sekolah kita? Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau disease COVID-19, maka digunakan sistem pembelajaran dalam jaringan atau daring. Berarti tidak ada pembelajaran tatap muka sampai nanti ada instruksi selanjutnya dari pemerintah. Kita akan melakukan pembelajaran daring jarak jauh. Kalian bisa melaksanakannya di rumah, menggunakan HP bisa, menggunakan laptop juga bisa. Sesuai dengan Permendikbud nomor 68 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jateng nomor 424 atau 13242, mata pelajaran yang akan diajarkan di kelas 7 itu menyesuaikan. Yang pertama adalah pendidikan agama. Pendidikan agama diajarkan 3 jam per minggu. Kemudian PKN, pendidikan kewarganegaraan, akan diajarkan 3 jam per minggu. Bahasa Indonesia akan diajarkan 6 jam per minggu. Matematika akan diajarkan 5 jam per minggu. IPA akan diajarkan 5 jam per minggu. Kemudian IPS akan diajarkan 4 jam per minggu. Bahasa Inggris akan diajarkan 4 jam per minggu. Seni budaya diajarkan 3 jam per minggu. Prakarya akan diajarkan 2 jam per minggu. Pendidikan olahraga di sini atau biasanya disingkat PJOK diajarkan 3 jam per minggu. BK diajarkan 1 jam per minggu, dan yang terakhir adalah bahasa Jawa akan diajarkan 2 jam per minggu. Itu untuk aturan pelajaran tatap muka. Selanjutnya nanti akan ada jadwal sendiri untuk pelajaran daring. Kalian bisa menunggu informasi selanjutnya dari Bapak atau Ibu wali kelas masing-masing. Aspek penilaian. Apa yang harus dilakukan Bapak atau Ibu guru untuk menilai, untuk mengukur kemampuan kalian? Di sini ada aspek penilaian pengetahuan. Selama penilaian pengetahuan, aspek pengetahuan biasanya dinilai atau diambil dari ulangan harian, kemudian penugasan, tes tengah semester, atau juga tes kenaikan kelas. Itu nanti diolah jadi nilai pengetahuan. Yang kedua ada nilai keterampilan. Keterampilan ini diambil biasanya dari nilai penugasan. Penugasan bisa berupa tugas tertulis, bisa berupa tugas portofolio, bisa berupa tugas proyek ataupun produk. Kalian disuruh membuat prakarya, misalnya membuat barang berbentuk dari bahan bekas, itu juga bisa dimasukkan ke dalam nilai keterampilan. Kemudian yang terakhir adalah nilai sikap dan perilaku. Dia dapat dari mana ini? Bapak Ibu guru akan mengamati. Mengamati dari apa? Tidak pernah tatap muka, kita bisa mengamati kalian dari ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Ada deadline atau hari-hari tertentu yang ditentukan untuk terakhir pengumpulan tugas. Berarti di sini disiplin kalian ikut dalam penilaian, masuk ke dalam penilaian sikap dan perilaku. Untuk memberikan penilaian, Bapak Ibu guru tidak asal memberi penilaian. Kalian dinyatakan mampu, dinyatakan kurang mampu, itu juga ada ketentuannya. Kita sebut katakanlah ada namanya KKM atau
kriteria ketuntasan minimal. Ada batas minimal yang harus kalian capai. Kalau di SMP Negeri 1 Trangkil, kita batas minimalnya 75. Berarti kalau nilai kalian di bawah 75, berarti kalian dianggap belum mampu, belum tuntas. Harus melaksanakan yang namanya remedial. Berarti nilai minimalnya harus 75, jangan kurang dari 75. Berpikir selanjutnya, bagaimana ya bentuk nilainya? Apakah sama seperti waktu kalian SD? Ada angka, ada predikat, dan juga ada deskripsi. Nah, anak-anak, jangan hanya cukup puas dengan mendapatkan nilai 75 atau dengan predikat C. Kalian harus bisa berusaha maksimal sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti halnya dengan pepatah Jawa mengatakan, Jer basuki mowo beo. Basuki punya arti bagus, beo artinya biaya. Biaya di sini filosofinya bukan hanya biaya tapi juga usaha. Dalam bahasa Indonesia artinya Jer basuki mowo beo adalah sukses itu juga perlu yang namanya usaha. Sekian dari saya. Selamat bergabung dengan SMP Negeri 1 Trangkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.